Halo guys, balik lagi. Sekarang saya mau tunjukin ke kalian kalau hari ini saya bakal naik ke command rank 10. Kalian bisa lihat di situ saya cuma kurang 5 poin lagi supaya saya bisa naik ke command rank 10. Jadi saya cukup satu kali aja menang di normal gauntlet. Oke, ini udah menang ya, dan finally saya bisa naik ke command rank 10 di situ, dimana saya bakal banyak dapetin feature-feature yang keren banget gitu. Salah satunya itu termasuk saya bisa jualin item-item yang ada di kapal saya. Kalian bisa lihat di sini hadiahnya nggak terlalu bagus ya kenaikannya ke command rank 10. Di situ juga seolah-olah saya kayak dapat koin, tapi itu bukan ya guys ya, itu untuk perpindahan dari marks ke coins kayak gitu ya. Tapi supaya lebih jelasnya kita lihat aja tuh, command rank 10 dia dapatnya cuman gitu aja guys. Cuman satu Vedot Maps sama kayak dua gitu tuh yang recehan kayak gitu, tapi oke lah, yang penting saya udah bisa naik ke command rank 10. Nah kalian bisa lihat tuh ya, you are licensed to trade. Jadi di command rank 10 ini saya udah bisa jual-jual guys. Terus juga marksnya juga saya sekarang berubah jadi coins. Jadi di command rank 10 itu udah nggak ada lagi marks ya guys ya, semuanya itu dipindahin ke coins. Oke, sekarang kita cek ya fungsi dari command rank 10 itu dimana kita bisa ngejual items kita di marketplace. Saya bakal masuk, saya bakal konekin dulu wallet saya. Ini udah ke connect. Sekarang kita coba pindahin ya, itu kan ada di Ethereum tuh ya guys ya. Kita pindahin ke jaringan BOSS. Ini item-item yang ada di inventory saya. Nah di sini saya bisa ngelisting guys, mana aja yang mau saya jual, yang nggak kepake itu bisa mau saya jual gitu ya. Ini tadi malam tuh saya udah cobain ya ngelisting beberapa gitu ya. Oke juga lah ya, yang saya nggak butuhin saya jual aja gitu supaya dapat hasilin duit. Dan tadi malam itu udah kejual guys ya. Dan saya dapat kurang lebih $20 loh. Di saya tinggal tidur dapat $20 kan lumayan gitu ya. Jadi hasil-hasil item-item yang saya dapetin dari game ini yang saya nggak kepake ya saya jualin aja di marketplace ya. Akhirnya bisa jadi passive income kayak gitu loh guys ya. Nah sekarang saya juga bakal tunjukin ke kalian gimana caranya supaya kita bisa ngelisting barang gitu ya. Saya ajarin ke kalian caranya. Ini contohnya di Sloop Fragment 1 saya mau coba jual. Nah tapi ini ada tips and triknya guys ya, supaya cepat laku gitu loh. Kalian jangan setting harga itu terlalu mahal. Jadi minimal itu harganya sama kayak pasaran. Kalau bisa kalian lebih murah sedikit gitu. Kenapa? Supaya kalian itu tuh bisa lebih cepat lakunya gitu. Karena kalau misalkan kalian harga lebih mahal, kalian itu nanti ditaruhnya di urutan paling bawah gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kalian harganya murah ya kalian ditaruhnya di urutan atas gitu. Jadi kalau saat ada orang mau beli itu jadi stok kalian duluan gitu yang bakal dibeli sama si buyernya kayak gitu ya. Ini saya tadi mau ngecek, tadi harganya kurang lebih di 0.0007. Saya mau harga yang murah aja lah gitu ya supaya cepat laku gitu ya, karena saya juga sebenarnya nggak terlalu butuh uang ya kayak gitu, cuman mau ngetes aja lah supaya barangnya cepat keluar aja kayak gitu ya. Nah ini saya mungkin mau setting di sekitar 0.75. Saya nggak tahu, saya coba hitung-hitung dulu, mungkin 0.75 kayaknya lebih agak mahal mungkin ya. Oh ya by the way juga dari marketplace ini juga kita kena 10%-nya ya guys ya. Itu kena potongan buat si creator royaltiesnya gitu. Jadi 0,0075 gitu saya nggak dapat full, itu bakal kena potongan sekitar 10%. Jadi kalian juga harus aware ya masalah ada potongan dari marketplace ya, kayak tax lah, anggap aja tax kayak gitu. Oke, kayaknya saya bakal ngelisting harga 0,0072 gitu ya. So nanti kita tunggu aja gitu ya berapa lama gitu lakunya. Ini by the way saya jualnya cukup murah ya. Jadi supaya posisi saya itu ada di posisi atas gitu guys. Maksudnya apa sih di posisi atas nih? Ntar saya tunjukin ke kalian ya. Nih kalian bisa lihat ya, ini saya bakal refresh. Kita lihat posisi saya tuh guys, posisi saya tuh paling atas. Jadi kalau ada orang butuh ya, mau beli, itu stok saya tuh duluan diambil. Dari sistemnya tuh punya kamu dulu karena kamu paling murah kayak gitu ya guys ya. Jadi ya di sini juga buyer itu nggak bisa milih gitu ya, gue mau pengen sellernya nih, enggak guys. Jadi bener-bener tuh ditentukan dari harga kita berapa. Kalau harga kita yang paling murah kita ditaruh di posisi yang paling atas gitu supaya cepat laku kayak gitu ya guys ya. Jadi kalian di sini juga kalian bisa listing lagi kira-kira mana yang mau kalian jual supaya bisa ngehasilin cuan. Nah sekarang saya bakal jelasin ke kalian kalau sekarang ini kita tuh ada feature baru ya, dimana kemarin saya juga udah bahas di video sebelumnya itu, dimana kita bisa nyerang monster yang ada di tengah lautan. Cuman kemarin itu saya sempet ada di komplain gitu ya ke developernya, karena buat ngebunuh monster itu tuh kita bener-bener butuh banyak resourcesnya tuh kemahalan kata saya gitu, dan rewardnya tuh nggak worth it guys. Jadi kemarin tuh saya nggak mau jalanin gitu, tapi sekarang ternyata ada perubahan gitu ya. Sekarang hadiahnya booty points guys, jadi lumayan banget buat nambahin jumlah airdrop kita nanti di akhir season. Tapi kalian harus perhatiin ya, itu ada difficulty di sini yang saya pilih tuh difficulty 3 gitu ya. Kenapa saya pilih
pilih itu supaya koinsnya atau marksnya itu jauh lebih gede guys. Level 1, level 2 itu jauh lebih sedikit gitu, dengan kondisi sama-sama kita ngebuang energi 15 gitu ya, tapi hadiahnya beda. Ya udah, kita pilih aja level 3 gitu, apalagi kalau kita punya kapal yang kuat gitu ya. Tapi kendalanya di sini itu dia itu ada cooldownnya 8 jam khusus untuk level 3. Kalau level 2, level 1 tuh cooldownnya cuma beberapa menit aja, tapi booty pointsnya dapatnya cuma sedikit, itu kurang lebih 3.000. Nah di level 3 ini dapatnya 20.000 booty point. Jadi kalau misalkan kita 2 kali aja sehari gitu ya ngelakuin ngebunuh monster level 3 ini, kita dapat tambahan 40.000 booty points guys seharinya gitu. Lumayan loh ya. Ingat loh, semakin banyak booty points kita itu akan menentukan semakin banyak jumlah airdrop yang nanti bakal kita terima di akhir season. Terus ada satu hal lagi yang saya suka juga gitu ya dengan kita ngebunuh monster di lautan ini, itu kalau misalkan kita kalah itu energi yang 15 itu dikembaliin guys ya. Jadi otomatis kita itu ngebuang energi itu pasti untuk something. Kalau lu nggak bisa, gue balikin energi lu, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi bener-bener ya cengli lah, oke lah gitu ya. Oke, sembari saya ngebunuh monster ini gitu ya, kita chit-chat ya perkembangan dari si Pirate Nation ini gitu ya. Nah jadi kemarin itu tuh ada migration. Jadi network sebelumnya itu kita pakai Apex gitu ya, tapi ternyata kan itu penuh banget ya, makanya sampai kita mau masuk aja itu masuk ke waiting listnya itu sampai 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 8 jam waktu itu gitu guys. Nah akhirnya sama developer ini diakalin, akhirnya dibuatlah 2 network untuk orang-orang bisa main di game ini. Pertama Apex, yang kedua itu chain atau network yang terbaru itu namanya Boss. Jadi beberapa setengahnya lah, kurang lebih setengahnya itu kita pindah ke Boss, dan saya itu dari Apex saya termasuk orang yang pindah ke Boss gitu. Jadi ya kalau bisa saya bilang gitu ya, yang saya suka dari developer Pirate Nation ini ya mereka mau mendengarkan keluh kesah para user gitu ya. Apalagi para usernya juga kan mostly itu pada spending uang gitu ya untuk bisa punya kapal yang oke. Atau misalkan mereka mau beli NFT si Pirate Foundernya itu kan tuh mahal banget gitu loh, sampai 1 ETH atau bahkan sampai ada 2 ETH, itu puluhan juta loh, bahkan sampai ratusan juta dari NFT-nya kayak gitu. Jadi ya wajar lah kalau developer ini ya akhirnya mau mendengarkan masukan dari para usernya gitu. Termasuk juga kemarin waktu pas yang kita ngomong gitu, ini ngapain kita ngebunuh monster di tengah lautan, hadiahnya nggak bagus. Terus juga kita ngebutuhin resources yang banyak banget, jadi orang nggak akan mau ngelakuin itu. Dan itu nggak berapa lama kemudian mereka tuh langsung nge-update ya, update-nya ya dengan sekarang hadiahnya ya booty points, dan kita udah nggak perlu lagi ngeluarin resources apapun, cukup lu buang energi lu 15. Kalau lu nggak bisa 15-nya itu gue balikin, lu coba lagi gitu ya. Jadi bener-bener oke banget gitu loh ya. Terus juga sekarang dengan adanya network baru ini kayak gitu, kita nggak perlu lagi nunggu di waiting list gitu sampai yang berjam-jam, itu kita udah nggak perlu lagi. Jadi kalau saya sekarang masuk gitu langsung bisa masuk saat itu juga gitu ya, dengan ngelihat kendala-kendala yang udah mereka mulai benahin satu-satu gitu ya, udah mulai pada bener, walaupun masih tetap ada juga sih yang masih tetap error gitu ya, tapi mereka tetap terus berusaha gitu ya buat memperbaiki gitu ya. Buktinya ya salah satunya tuh network yang penuh, mereka langsung ngebuat jaringan yang baru gitu ya, bener-bener tindakannya cepet gitu. Ngelihat dari sini saya rasa ya season 2 nih bakal cepet selesai ya, nggak akan lama lagi bakalan selesai, terus season ketiga dibuka gitu. Jadi makanya kalian stay tune aja di YouTube channel saya, karena kalau misalkan season 2 selesai saya pasti update kok ke kalian saya dapat airdrop berapa di season kedua kemarin. Kalau kalian ngerasa wah ternyata lumayan ya, kalian boleh loh ikutan di season ketiganya gitu ya. Saya cuma berharap aja season ketiganya itu mereka bakal open untuk new registration gitu, dan saya rasa bakal open sih buat pendatang-pendatang baru ini, karena mereka udah nemuin solusinya gitu ya. Jaringan penuh, oke gue bikinin lagi jaringan yang baru supaya kita nggak penuh, lu makin banyak yang bisa masuk ke sini kayak gitu ya guys ya. Oke, ini udah menang. Sekarang kita lihat ya. Tuh kalian bisa lihat itu dapat 20.000 booty points. Ini lumayan banget ya buat nentuin nanti jumlah airdrop kita, sama dapat koinsnya 200 lebih gitu. Itu lumayan banget loh ya. Lumayan banget, kumpulin aja nanti gitu koins atau marksnya gitu ya. Nanti kalau kalian udah command rank 10 tuh ya udah kalian bisa jual gitu kan, lumayan tuh hampir $2, $1,5 gitu per 1000 koins atau 1000 marks kayak gitu ya guys. Jadi kurang lebih kayak gitu aja update dari saya. Saya juga sekarang mau ngecek, oh ya by the way nih ya, kalau kalian juga punya banyak dekorasi nih ya, banyak items di dekorasi ini, kalian bisa
pilih-pilih ya mana yang kalian mau pakai, mana yang enggak. Nah, nanti kalau yang nggak kalian pakai, kalian tinggal, klik aja tuh yang cross itu gitu ya, terus kalian jual aja di marketplace. Ini barusan saya ngecek ya, ternyata 15 menit yang lalu tuh guys, ada lagi yang laku loh. Yang tadi saya listing itu tuh langsung laku tuh 0,0007. Jadi sekarang mungkin uang saya ada $20 lebih, mungkin sekitar $22 mungkin sekitaran kayak gitu ya. Oke, segitu aja update dari saya tentang Parrot Nation. So nanti kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.